Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah kemarin, seseorang bernama Kai yang hidup damai di dunia yang terdiri dari ras iblis, malaikat, roh, dan binatang buas, tiba-tiba harus masuk ke dunia di mana ras manusia dijajah oleh keempat ras lainnya. Dan episode kemarin ditutup dengan dia bertemu dengan seorang gadis yang terikat yang terus saja meminta tolong padanya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini dia alur cerita anime Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboete Nai no Ka. Wibu. Melanjutkan pertemuan Kai dengan seorang gadis yang entah iblis atau manusia. Yang jelas dia terus saja meminta tolong. Dengan suara lemas dia menyebutkan namanya. Dia bernama Rine. Karena kasihan, Kai coba menolongnya dengan memotong rantainya, tapi gagal. Lalu menembaknya, tapi gagal juga. Kai bingung harus apa lagi, karena dia sudah tidak punya senjata lain. Tapi dia teringat, dia masih punya satu senjata lagi, yaitu pedang Sith. Kai lalu mengeluarkan pedang itu dengan merapalkan mantra Code Holder. Lalu tiba-tiba senjata Kai bersinar dan berubah menjadi pedang Sith. Code Holder. Lalu Kai mengayunkan pedang itu. Slash. Hebat bukan main. Bukan hanya rantai yang terpotong, tapi seperti ruang waktu juga terpotong. Rine lantas terbebas, tapi dia pingsan karena saking lemasnya. Tapi saat Rine sadar, dia melihat Kai. Dia langsung melompat, lalu meneriakkan nama Vanessa. Vanessa! Rine seperti menantang Vanessa. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas dia mengira jika Kai adalah iblis suruhan Vanessa. Rine langsung menyerang Kai, tapi Kai bisa menghindar. Tapi belum selesai, Rine kembali menyerang, tapi kali ini dengan serangan sihir yang dahsyat. Dus. Kai tidak diam saja, dia menggunakan pedang Sith untuk memotong serangan itu, dan benar saja, itu berhasil. Kai lalu menjelaskan jika dia bukan iblis, tapi manusia. Tersadar, Rine lalu minta maaf. Dia bilang dia punya masalah dengan iblis, jadi dia tidak bisa menahan diri. Kai bertanya, Rine ini sebenarnya ras apa? Tapi Rine tidak mau menjawab. Sepertinya Rine sangat sensitif jika membahas rasnya. 種族のことは言わないで。お願い。わかった。 Kai lalu bertanya kepada Rine di mana mereka berada. Rine bilang tidak tahu karena saat dia sedang bertarung dengan Vanessa, dia tanpa sadar sudah terkurung di sini. Mendengar nama Vanessa, Kai baru menyadari jika Vanessa yang dimaksud adalah pahlawan ras iblis. Kai bilang jika memang Rine bertarung dengan Vanessa, berarti Rine sangat kuat. Saat mereka sedang berbicara tanpa sadar, dari belakang Rine muncul portal yang dimana keluar sosok iblis dari sana dengan sebuah tentakel besar yang diayunkan untuk menyerang. Iblis ini terus menyerang, sementara Kai dan Rine terus menghindar. Mereka mencoba lari, tapi si iblis membuka sebuah portal di mana itu seperti portal teleportasi. Tentakel raksasa itu menangkap Rine. Rine sepertinya akan dihapuskan. Tidak mau diam saja, Kai coba menyelamatkan Rine dengan pedang Sith. Slash! Dan berhasil. Bukan hanya itu. Tebasan itu juga membuka jalan keluar dari tempat itu. Akhirnya, Kai dan Rine berhasil keluar dan kembali ke Rubanah. Setelah mereka keluar, tiba-tiba Rine memeluk Kai dengan erat.
Rine bilang dia sangat ketakutan. Dan kampretnya, si Kai juga malah ikutan meluk. Modus. Lelaki kardus. Rine merasa sangat nyaman pada pelukan Kai. Karena untuk pertama kalinya, Rine diperlakukan baik seperti ini. Karena keempat ras bilang jika Rine itu berbeda. Yang paling parah adalah ras iblis. Mereka menyebut Rine makhluk campuran mengerikan. Itulah alasan Rine bertarung dengan Vanessa. Mendengar itu, Kai merasa satu nasib dengan Rine, di mana tidak ada orang yang mengingatnya di dunia ini. Jadi, dia merasa sendirian. リンネ本当に怖くて。 Di mana sejarah yang diingat oleh Kai adalah manusia menang melawan 4 ras lainnya. Tapi di dunia ini, iblis malah menguasai kota. Tapi Rine mengatakan, dia tidak pernah mendengar jika iblis menguasai kota. Yang Rine ingat sebelum dia bertarung dengan Vanessa, manusia mulai unggul dalam peperangan, di mana para iblis meributkan soal pahlawan manusia yang datang. Terkejut mendengar itu, Kai bertanya, apakah Rine tahu tentang Sid? Tapi Rine sama sekali tidak tahu soal itu. シドはおいわかんない。 Setelah pelukan dan sudahlah. Kai dan Rine keluar dari Rubanah. Tapi baru saja keluar, Rine malah lemas dan tumbang. とりあえずはリンネさっき襲われたからか Sebelum kita lanjut, Mimin punya kabar gembira buat kamu yang suka banget sama anime Kaiju nomor 8. Karena LWPP Plot mengeluarkan kaos resmi dengan desain menawan. Tampak belakang menampilkan desain Kaiju nomor 8 yang tengah terikat rantai. Ajib banget kalau dipakai sehari-hari. Apalagi dengan bahan Keten 24S, bikin nyaman saat dipakai. Dan kamu juga bisa dapat stiker gratis loh. Kalau kamu tertarik buat memiliki kaos ini, langsung aja cek di Shopee kita LWPP Store. Atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kai lalu mengajak Rine ke kota tempat dia tinggal. Tapi Rine menolak. Dia tidak mau ke kota manusia. Dikarenakan Rine tidak bisa mempercayai siapapun. Tapi dengan wajah cogannya, Kai berhasil meyakinkan Rine untuk mempercayainya dan ikut dengannya. Akhirnya, Rine pun setuju untuk ikut. もし信用できなければ引き返せばいいだろわかった。 Setelah kembali ke kota, Kai mengingat di mana Rine ternyata bisa menyembunyikan sayapnya agar tidak menarik perhatian. Ya walaupun tetap saja ujung-ujungnya dia malah jadi pusat perhatian. Setelah Rine bersih-bersih dan mandi, mereka membicarakan tentang dunia saat ini, di mana sejarah sepertinya berkebalikan dengan apa yang Kai tahu. Kai menyimpulkan jika dunia yang sekarang hanyalah dunia paralel, jadi mereka harus bisa keluar dan kembali ke sejarah yang benar. 水が止まらないの。どうしたのカイ。いいからバスタオル巻いてくれ Saat Kai sedang tidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh Rine. Rine bilang dia merasakan sihir yang kuat. Tiba-tiba terjadi ledakan di kota. Rupanya iblis telah menjebol pertahanan kota dan mengetahui lokasi para manusia. Seketika kota menjadi panik, semua penduduk dievakuasi. Kai benar-benar tak menyangka jika manusia bisa terpojok seperti ini. ここまで追い詰められていたなんて誰も助けに来れないんだ Kai lalu memutuskan untuk bertarung dengan alasan hanya dia yang bisa menirukan tindakan Sid di dunia ini. Sementara itu, terlihat ada 2 iblis yang menyerang kota. Pasukan perlawanan termasuk di dalamnya Saki dan Ashran coba menembaki iblis dengan senjata biasa. Tapi sayangnya itu sama sekali tidak berdampak apapun pada iblis. Ashran lalu menyuruh Saki untuk memakai senapan mesin. Tapi saat Saki hendak mengambil senapan mesin, iblis itu tiba-tiba mengejar dan akan menyerang Saki. Tapi sebelum itu terjadi, boom!
Kai datang menyelamatkan Saki dengan menebas iblis itu. Kai lalu menyuruh Saki untuk menyiram iblis dengan air. Itu karena tubuh batu iblis akan menyerap air yang akan membuatnya terlalu berat untuk terbang. Di sisi lain, Ashran telah diserang oleh iblis dan tubuhnya seketika akan berubah menjadi batu. Tapi beruntung, Kai datang tepat waktu dan menembak iblis itu. Ashran pun terselamatkan. Tapi karena itu juga, Kai menjadi sasaran para iblis. Dua iblis mengeroyok Kai. Saat salah satu iblis datang dari belakang dan siap menyergap Kai, Kai melakukan gerakan memutar dan boom! Kai memukul iblis itu. Bukan cuma itu, dibantu dengan sihir dari Rine, kedua iblis itu berhasil dikalahkan. Setelah itu, Saki dan Ashran mendatangi Kai dan bertanya peluru apa yang dia gunakan sehingga bisa menangkis sihir iblis. Kai berkata jika dia datang dari dunia di mana manusia menang di perang besar 5 klan. Dan seni bela diri, lalu peluru tadi adalah teknologi dari dunia itu. Di tengah kebingungan Ashran dan Saki, mereka mendapat laporan jika ada iblis yang berhasil kabur. Itu artinya lokasi bawah tanah ini sudah ketahuan. Dan iblis yang datang akan lebih banyak. Lalu mereka berniat pergi ke markas pusat. Saki mengajak Kai karena kekuatannya pasti akan berguna. Dikatakan markas pusat itu terletak di ibu kota kerajaan, di mana di sana hanya ada reruntuhan. Jadi para iblis tidak akan menduga jika di sana ada manusia. Saki bilang ide lokasi markas ini dari mantan komandan terdahulu, yaitu ayahnya Jan. Dan Jan yang menggantikannya sekarang. Itu karena komandan yang dulu tidak bisa bertugas lagi karena cedera. Sesampainya di markas pusat, Kai langsung bertemu dengan Jan dan juga para petinggi lainnya. Di sana, Kai menceritakan soal dia dari dunia yang dimana manusia menang dalam perang besar 5 klan. Tapi seperti biasa, selalu saja ada begundal yang tidak percaya pada ucapan Kai. Tapi tidak dengan Jan. Dia bertanya seperti apa hubungan mereka di dunia yang Kai kenal. Kai bilang mereka adalah teman kelas dan juga teman masa kecil. Dan juga Kai bilang Jan selalu ingin menjadi seperti Auk dan Ger. Mendengar itu, Jan bereaksi. Tapi saat ditanya kenapa, dia mengelak dan membubarkan rapat. Saat beristirahat, pintu kamar Kai dan Rine diketuk. Ternyata yang datang adalah Valin. Dia bilang ada yang dia dan Jan harus bicarakan dengan Kai. Dalam perjalanan, Valin bertanya soal kelemahan dari iblis yang menyerang Kai tadi. Dia ingin tahu apakah itu pengetahuan dari dunia Kai. Kai menjawab, iya. Sesampainya mereka di ruangan Jan, saat masuk, Kai terkaget-kaget karena melihat di depannya adalah Jan yang adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Rupanya benar jika Jan menyamar menjadi laki-laki dan yang tahu hanyalah Valin dan eksekutif veteran lainnya. Jan juga bilang jika nama Auk dan Ger yang disebut Kai adalah nama panggilan dari ayah dan kakek Jan. Tapi itu tidak membuat Jan sepenuhnya percaya pada Kai. Namun soal kemampuan dan pengetahuan, Kai pantas untuk dipercaya. Jadi Jan meminta Kai untuk membantunya, di mana Jan akan bekerja sama dengan 5 kota manusia lainnya untuk mengepung dan mengalahkan iblis yang menyerang Neofficial. Tapi Rine punya pemikiran lain. Dia bilang jika seperti itu tidak akan ada habisnya. Mungkin manusia bisa memberi serangan balasan, tapi akan ada lebih banyak iblis yang menyerang setelah itu. Apalagi nanti jika yang muncul adalah iblis tingkat tinggi. Satu sihir saja bisa menghancurkan seluruh kota bawah tanah.
Meski tahu resiko itu, Jan tidak punya pilihan lain. Tapi Kai justru memberi saran lain, di mana mereka cukup menyerang satu iblis saja, yaitu pahlawan iblis Vanessa, sang kaisar kegelapan. Kaget, Jan ragu karena 30 tahun lalu hanya seorang diri dia bisa menghabisi pasukan pertahanan ibu kota dan menduduki istana pemerintahan. Tapi Kai menawarkan diri jika dia dan Rine yang akan melawan Vanessa. Itu karena Kai percaya jika Vanessa hanya bisa dikalahkan oleh Sid. Jadi Kai yakin dia juga bisa melakukannya, apalagi dia punya pedang Sid. Tapi Valin bertanya, apa yang akan Kai dapatkan dengan melakukan itu? Kai bilang, memang dia tidak punya alasan untuk membahayakan dirinya untuk dunia ini. Tapi setelah melihat bagaimana Saki dan Ashram bertarung mempertaruhkan nyawa, meski kembali ke dunia asalnya, dia tidak akan punya wajah untuk menatap mereka. Jadi rencananya adalah, daripada ras manusia, ras iblis lebih mengkhawatirkan ketiga ras lainnya. Jadi kebanyakan pasukan tempur ditempatkan di perbatasan. Bisa jadi hanya 10% saja yang ada di ibu kota. Jadi selama Kai dan Rine melawan Vanessa, pasukan yang lain akan memancing para iblis. Jan bilang, mereka bisa saja melakukannya jika dengan kekuatan penuh dan mengulur waktu beberapa jam. Tapi akan banyak yang terbunuh sebelum mencapai istana. Valin tiba-tiba memotong dan bilang, mereka bisa lewat bawah tanah. Rupanya di belakang istana pemerintahan ada rel kereta bawah tanah. Itu digunakan oleh keluarga kerajaan untuk kabur. Jangankan warga sipil, iblis saja tidak tahu tempat itu. Jan bertanya, kenapa Valin menyembunyikan strategi ini? Valin bilang, jika ini adalah strategi dari mantan komandan atau ayahnya 15 tahun lalu. Tapi saat itu tidak ada cara untuk mengalahkan Vanessa, makanya strategi ini diabaikan. Tapi tetap saja, Jan merasa Valin harus mengatakan ini kepada dia sebagai komandan yang baru. Kai lalu mengatakan, mungkin saja itu karena Jan anaknya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya celaka. Dan akhirnya sudah matang. Mereka akan menantang pahlawan ras iblis dan akan merebut kembali Federasi Urza. Bah! Episode ini ditutup dengan epic. Gila. Di ending ya walaupun cuma ngobrol doang, tapi vibes-nya itu loh. Kayak berasa banget feel-nya. Episode kali ini akhirnya kita tahu nama gadis setengah iblis dan malaikat ini. Dia bernama Rine. Dan juga wujud Vanessa masih dirahasiakan nih. Mungkin besok bakal diliatin di episode ketiga. Jadi buat yang penasaran gimana cerita selanjutnya, bisa kali like, share, komen, dan subscribe dulu. Kalau enggak, Mimin gak bisa upload nih. Jika begitu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.